kita akan menjalankan kelas Ramadan bersama Al-Ustadz Amin Nurbaik STBA Hafizahullah Ta'ala dengan tema ubah harta jadi berkah, cara hitung zakat anti rugi di akhirat. Perlu kami informasikan bahwa insya Allah untuk kelas Ramadan ini akan kita buka dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama adalah sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian untuk sesi kedua kami akan coba buka tanya jawab kepada para peserta kajian baik yang online maupun offline. Untuk yang online bisa memanfaatkan fitur raise hand atau melalui ruang chat Zoom yang sudah tersedia. Adapun untuk yang offline bisa langsung menghubungi panitia. Nanti insya Allah akan dipilih atau dibacakan secara langsung. Demikian para jamaah sekalian, kita mulai kelas Ramadan Keluarga Islami pada sore hari ini menjelang maghrib dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Sebelum dimulai izin saya menyapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Hafiz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Boleh bertanya Ustadz, ini live di mana Ustadz, di Jogja atau di mana Ustadz? Kami kan saat ini di Surabaya Ustadz. Ini di Sleman, Yogyakarta. Sleman, Yogyakarta, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, sedikit bertanya Ustadz, jika tidak memberatkan Ustadz. Menu berbuka puasa favoritnya Ustadz Ami apa Ustadz kalau di Jogja Ustadz selain gorengan Ustadz? Alhamdulillah saya mengurangi gorengan. Masya Allah, berarti apa Ustaz? Menunya godokan. Godokan, alhamdulillah, Masya Allah. Apa saja itu, wedang godok. Baik, alhamdulillah. Demikian itu tadi sekilas kita coba sapa Ustadz dari jarak jauh ya, ini dari Masjid Tanwir Asem Rowo Surabaya Ustadz, dan Ustadz sedang ada di Sleman Yogyakarta. Di Masjid At-Tanwir ya namanya? Masjid Tanwir Ustaz. Tanwir. Ya, Tanwir Asem Rowo Ustaz. Baik, pesertanya banyak nggak? Untuk offline ini saat ini untuk yang ikhwan alhamdulillah Ustaz bersamaan dengan iktikaf dan menanti berbuka. Untuk saat ini mungkin bisa dihitung kurang lebih 10 sampai 15 Ustaz. Masya Allah. Tapi jika sudah mendekati maghrib insya Allah akan bertambah Ustaz. Yang akhwat tadi ini juga sudah beberapa mulai bersop-sop. Tapi ada 15 sampai 20-an juga. Baik, alhamdulillah. Baik. Tafadhol Ustaz, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di sore hari ini bersama Takmir Masjid Tanwir Surabaya dan teman-teman yang tergabung dalam kepanitiaan. Sebentar, saya nggak hafal ya kalau panitianya nih. Saya baca di sini. Ini penyelenggara keluarga Islami official. Islami official ya. Nah, keluarga Islami spesial Ramadan kami. Ini membuka kelas keluarga Islami. Alhamdulillah. Bekerja sama dengan Masjid Tanwir Asem Rowo Surabaya, sehingga ada peserta offline yang ada peserta online dan ada yang nobar yang nonton bareng di Masjid Tanwir Surabaya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Ini temanya ubah harta jadi berkah, cara hitung zakat anti rugi di akhirat. Kalau berbicara cara hitung zakat berarti tidak boleh teori ini ya. Sehingga harus ada praktek nulis
Maka mungkin saya minta ke teman-teman yang menjadi host di Zoom agar yang raise hand dijadikan co-host. Nah, baik Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memperkenalkan macam-macam ibadah. Dilihat dari pelaksanaannya, kita bisa membagi ibadah menjadi 3. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, dan ada ibadah gabungan, badaniyah dan maliyah. Ibadah badaniyah adalah ibadah yang pelaksanaannya murni fisik, seperti sholat, membaca Quran, berzikir, termasuk diantaranya puasa. Ibadah jenis semacam ini, walaupun yang bersangkutan sama sekali tidak punya harta, tidak punya modal, dia masih bisa melakukannya. Orang yang tidak punya harta, dia bisa puasa. Orang yang tidak punya harta, dia bisa berzikir. Yang tidak punya harta, selain pakaian yang menutupi aurat, dia masih bisa sholat. Walhamdulillah. Karena ibadah ini sifatnya adalah ibadah badaniyah. Kemudian yang kedua ada ibadah maliyah. Ibadah yang pelaksanaannya murni berupa harta. Baik bentuknya zakat, sedekah, infak, kurban, atau ibadah semacamnya. Termasuk diantaranya adalah wakaf harta. Untuk ibadah maliyah, kendati pun seseorang tidak punya kekuatan fisik, dia bisa melakukannya. Bahkan sampai pun yang lumpuh masih bisa melakukannya. Sehingga orang lumpuh yang misalnya dia tidak bisa sholat sambil berdiri, hanya bisa berbaring, tapi dia bisa bicara. Atau ada orang yang sama sekali tidak bisa bergerak, tapi dia bisa berisyarat. Dia bisa melakukan ibadah maliyah dengan sedekah hartanya. Termasuk juga ketika seseorang berada di tempat yang jauh, saya nggak bisa melakukannya, maka saya bisa wakilkan kepada orang lain. Demikianlah karakter ibadah maliyah, karena ibadah itu murni harta. Ada beberapa kaum muslimin yang ketika Idul Adha, mereka berada di tempat kerja, dan di job site tidak boleh berkurban, tidak boleh menyembelih. Terus gimana? Mereka mengirim sejumlah uang untuk berkurban, seperti yang kerja di kapal pesiar atau kerja di rig misalnya ya, di offshore di tengah laut. Sehingga saat Idul Adha dia hanya berada di tengah laut. Gak mungkin dia menyembelih di situ. Dalam posisi itu dia diizinkan untuk mengirim sejumlah uang dalam rangka berkurban, membayar zakat dan seterusnya. Maka ibadah maliyah bisa dilakukan sepanjang orang tersebut punya harta. Nah, ada ibadah gabungan, badaniyah dan maliyah. Contohnya haji, umrah. Maka ini dilakukan bagi mereka yang punya harta dan bagi mereka yang punya kemampuan fisik. Selanjutnya, berkaitan dengan ibadah maliyah. Kita mengenal ibadah itu ada yang mahdhah dan ada yang ghairu mahdhah. Sekarang coba kita lihat catatan berikut. Di sana ada ibadah yang mahdhah dan ada yang ghair mahdhah. Ibadah maliyah. Ada yang mahdhah, kita fokus untuk ibadah maliyah yang mahdhah. Dan sebaliknya ada yang ghair mahdhah. Mahdhah itu apa sih? Mahdhah itu artinya murni. Ibadah maliyah mahdhah artinya ibadah maliyah murni. Disebut murni artinya apa? Disebut murni karena tidak ada ruang bagi akal untuk ikut terlibat di sana. Artinya murni dari syariat. Seperti sholat itu ibadah mahdhah, di mana tidak ada ruang bagi logika untuk merancang bagaimana cara sholat. Dan ada yang ghair mahdhah,
yang ghair mahdhah ini sejalan dengan logika atau bisa di logika. Sehingga untuk yang ibadah mahdhah, ibadah murni, andai tidak ada syariat, maka orang tidak bisa melakukannya. Misalnya, Allah tidak pernah menurunkan syariat tentang zakat dan penjelasan tentang zakat. Kira-kira bisa nggak orang itu ngerti apa saja harta yang harus dizakati? Ya enggak tahu, Pak. Kepada siapa zakat itu harus disalurkan? Enggak tahu. Berapa persen harus dikeluarkan? Enggak tahu. Terus berapa nilai nisab minimal? Berapa jumlah nilai minimal yang wajib dizakati? Enggak tahu juga. Nah, ketika orang tidak tahu aturan syariat, dia tidak tahu semua itu. Maka syariat memberikan penjelasan apa saja yang harus dizakati. Berapa nilai nisabnya, nilai minimalnya berapa. Lalu kalau sudah mencapai nisab, bagaimana cara menghitung haulnya. Kemudian setelah itu berapa yang harus dikeluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya. Siapa yang harus menerimanya. Syariat ngasih penjelasan itu. Dengan semua penjelasan ini, maka orang jadi tahu bagaimana tata cara bayar zakat yang benar. Nah, keberadaan penjelasan syariat yang demikian lengkap, maka ibadah itu menjadi ibadah murni, artinya murni dari penjelasan syariat, sehingga dia masuk kategori ibadah mahdhah. Maka ibadah mahdhah maliyah itu adalah zakat. Itu adalah zakat. Karena dalam zakat ini penjelasan syariat telah lengkap. Dalam zakat penjelasan syariat telah lengkap. Karena penjelasan syariat telah lengkap, maka tidak ada ruang bagi logika untuk ikut terlibat. Sehingga jangan berkreasi. Logika tidak boleh ikut terlibat. Logika tidak boleh terlibat. Karena sudah ada penjelasan lengkap, sehingga tidak butuh logika untuk ikut campur dalam memberikan penjelasan. Ikuti saja panduan yang ada. Dan kamu jangan tambahi. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan tentang bagaimana cara ngitung zakat. Tapi sebelum ke sana, kita akan perkenalkan terlebih dahulu. Barangkali Bapak Ibu ada yang sudah punya buku saya, judulnya Fikih Zakat Kontemporer. Dan walhamdulillah, buku ini kurang lebih sudah beredar 1000 kurang dikit ya. Mungkin 900-an sekian karena ada beberapa buku yang retur. Dan sudah kita bedah di beberapa tempat. Harapannya memberi kesadaran bagi kaum muslimin tentang bagaimana cara hitung zakat. Nah, di bagian awal buku ini kami sebutkan tentang macam-macam zakat. Saya akan perkenalkan Anda, kita menuju halaman 45. Tentang macam-macam zakat. Kejauhan. Masya Allah. Baik. Tentang macam-macam zakat. Yang pertama, dilihat dari sasarannya. Zakat terbagi menjadi dua. Ada zakat yang sasarannya badan. Yang dizakati itu apa? Badan. Itulah zakat fitrah. Dan insya Allah saat lagi kita akan mengeluarkan zakat fitrah ketika mendekati Idul Fitri. Sehingga zakat ini tetap dikeluarkan meskipun yang bersangkutan tidak punya harta. Makanya zakat ini budak pun wajib untuk dizakati. Sekalipun dia budak juga wajib dizakati. Lompatnya.
sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri. Allah mewajibkan zakat fitri, 1 sa' kurma, 1 sa' syair, dan itu menjadi tanggung jawab bagi budak maupun orang merdeka. Bagi yang laki-laki maupun perempuan, bagi anak kecil maupun orang yang sudah dewasa. Ini kan nggak punya duit, Pak. Budak juga nggak punya harta. Dibayarkan oleh tuannya. Anak dibayarkan oleh orang tuanya. Istri dibayarkan oleh suaminya. Sehingga walaupun tidak punya harta, semuanya wajib dizakati. Karena sasarannya adalah badan. Selanjutnya, ada zakat harta, sasarannya harta. Yaitu zakat yang dikeluarkan untuk harta yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga ini ada harta, maka saya zakati. Dengan demikian, orang yang wajib mengeluarkannya hanya orang yang memiliki harta yang telah memenuhi syarat zakat. Dan insya Allah buku ini membahas itu. Selanjutnya dilihat dari objeknya, ada 5 macam. Ada zakat mal, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat ternak, dan rikas. Ini objeknya. Jadi yang dikeluarkan apa? Zakat mal, karena objeknya mal. Yang dikeluarkan apa? Pertanian, karena objeknya adalah hasil pertanian, dan demikian seterusnya. Baik. Nah, kita kalau membahas tentang zakat untuk era sekarang, dominan adalah zakat mal dan zakat perdagangan. Sementara untuk pertanian dan peternakan barangkali jarang bersinggungan dengan itu. Karena itu di kesempatan kali ini insya Allah kami akan fokuskan pada zakat mal dan zakat perdagangan. Baik, kita menuju ke penjelasan tentang zakat mal. Tentang zakat mal di halaman 103. Zakat mal. Sebagaimana namanya, mal artinya harta, dan yang dimaksud di situ adalah tabungan. Bagaimana bentuk zakat mal itu? Kita lihat seperti ini. Zakat mal adalah zakat untuk harta likuid seperti emas, perak, uang kartal, uang digital, termasuk barang dagangan. Likuid dalam arti mudah untuk digunakan sebagai alat transaksi. Dan ini merupakan sebagian besar yang ada di masyarakat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang yang dia tidak bayar zakat mal. Sebagaimana disebutkan di surat At-Taubah ayat 35, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum." Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mensedekahkannya fi sabilillah, tidak membayarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan kabar dengan adanya azab yang menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari harta itu akan dipanaskan di neraka jahanam. Masya Allah. Emas, perak, dan harta yang dia punya akan dipanaskan di neraka jahanam, lalu dijadikan setrika. Fatukwa biha jibahuhum, kemudian dipakai untuk nyetrika jibahuhum, dahi mereka. Dahinya dicos pakai setrika di neraka. Wa junubuhum wa zuhuruhum, perutnya dicos. Wa zuhuruhum, juga punggungnya, Masya Allah, bolak-balik dipanggang di neraka. Lalu dikatakan hadza makanastum, ini adalah harta simpananmu. Masya Allah, yang dulu kau sayangi, yang dulu kau pelit untuk mengeluarkannya, yang dulu kau simpan, sekarang di neraka jadi alat untuk menghukummu. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakan apa yang dulu kau simpan.
Nah, bagi seorang muslim, dia harus punya pikiran seperti ini. Jangan sampai harta yang kita miliki jadi media azab di akhirat. Jadi media azab besok di hari kiamat. Kita punya harta, tapi ternyata harta itu justru akan menjadi alat untuk menghukum kita sendiri. Padahal kita yang mengupayakannya, kita yang berusaha untuk bekerja mendapatkannya. Lalu setelah mendapatkan harta itu, kita sayang, kita pelit, kita simpen. Besok di akhirat akan mengalami seperti ini. Waliyadzubillah. Nah, selanjutnya, ada beberapa hadis dari Ali bin Abi Thalib yang menjelaskan tentang perhitungan zakat. Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, fa idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaihal haulu fa fiha khamsatu darahim. Kalau kamu punya 200 dirham dan sudah bertahan selama 1 tahun, maka di sana ada kewajiban zakat 5 dirham. Wa laisa 'alaika syai'un ya'ni fid dhahab, dan kamu tidak punya kewajiban apapun hatta yakuna laka 20 dinaran, sampai kau punya uang senilai 20 dinar. Kalau kau punya 20 dinar dan bertahan selama setahun, maka zakatnya setengah dinar. Baik, kita akan membersamai hadis ini. Dan hadis ini statusnya hadis yang sahih, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Baik, kita akan fokus pada hadis Ali. Nah, harta ada 2. Ada yang liquid, dan ada yang non liquid. Harta yang liquid bentuknya emas. Jadi bahasa lainnya harta yang liquid adalah yang mudah untuk jadi alat transaksi. Yang mudah untuk alat transaksi. Ini harta yang liquid. Contohnya apa saja, Pak? Emas, kemudian perak, lalu uang apapun, uang digital maupun uang kartal. Selama dia gampang untuk dijadikan sebagai alat transaksi, maka masuk kategori harta liquid. Nah, untuk harta yang liquid seperti ini, dia dihitung berdasarkan zakat mal. Yang kedua ada harta yang non liquid. Harta yang non liquid berarti kebalikannya, tidak mudah untuk alat tukar. Tidak mudah untuk dijadikan sebagai alat tukar. Nah, untuk harta yang non liquid di sini ada 2. Ada yang tidak diperjualbelikan. Ada yang tidak diperjualbelikan. Dan ada yang diperjualbelikan. Yang kedua, ada yang diperjualbelikan. Yang diperjualbelikan ini masuk objek dagangan. Dan nanti akan dihitung berdasarkan perhitungan zakat perdagangan. Sementara yang tidak diperjualbelikan ini tidak dizakati. Dan ini yang dominan. Sehingga rumah kita, perabotan, kendaraan itu tidak wajib dizakati. Karena dia non liquid yang tidak diperjualbelikan. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya kembali kepada harta yang liquid. Tadi sudah disebutkan definisinya, yaitu yang mudah untuk alat transaksi. Bentuknya adalah emas, perak, dan uang. Kita fokus pada zakat mal. Zakat mal. Yang merupakan
harta yang liquid, objek yang liquid. Nah, di sana ada nisab dan di sana ada haul. Di sana ada nisab dan di sana ada haul. Baik. Untuk nisab zakat mal, tadi dalam hadis Ali bin Abi Thalib sudah disebutkan, jika bentuknya perak, maka nilai nisabnya berapa kalau bentuknya perak? 200 dirham. 200 dirham. Nah, sedangkan kalau emas, berapa nilai zakatnya? Nilai nisabnya berapa? 20 dinar. Sekarang kita konversi. 200 dirham itu ekivalen dengan berapa? 200 dirham. 1 dirham nilainya adalah 1 dirham. Berapa 1 dirham? 2,975 gram perak. Nah, dikalikan 200 sekarang. Mana tadi? Baik. Jadi 200 kali 2,975 ya, sama dengan berapa? Ada hasilnya, solve. Sama dengan 595 gram. Nah, ini kalau dirupiahkan kurang lebih 10 juta. Kalau dirupiahkan. Berikutnya yang 20 dinar. 20 dinar, 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Kalikan 20. 20 kali 4,25 sama dengan 85 gram. Sama dengan 85 gram. Udah? Ini kalau zaman sekarang berapa ekivalennya? Coba kita cari ya. Berapa harga emas saat ini? Kurang lebih 140 atau 150 juta. Ya. Nah, angka-angka ini namanya nisab. Ada angka 10 juta, ada angka 150 juta. Ini namanya nisab. Baik. Dan orang bayar zakat sebelum punya harta sebesar 1 nisab sama dengan sholat sebelum waktu. Demikian keterangan para ulama. Sehingga kalau belum punya harta 1 nisab, maka tidak boleh untuk digunakan bayar zakat. Maka yang dikeluarkan statusnya sedekah. Nah,
Baik, alhamdulillah. Jadi kalau kita buat konversi ke rupiah, maka nisab zakat mal itu jika menggunakan perak nilainya 10 juta, jika menggunakan emas kurang lebih nilainya berapa? 150 juta. Kurang lebih 150 juta. Nah, maka muncul pertanyaan. Lalu nisab uang itu yang mana? Emas atau perak? Ini jadi khilaf yang cukup lama ya, di mana para ulama berbeda pendapat keberadaan uang yang tidak berbahan emas dan perak ya, bukan dinar dan dirham. Nisabnya itu mengacu ke mana? Mengacu ke emas ataukah mengacu ke perak? Dan wallahu alam, jumhur ulama mengatakan mengacu kepada yang lebih murah, yaitu perak. Oleh karena itu, kalau ada orang yang punya tabungan 10 juta, maka dia sudah menjadi orang yang wajib bayar zakat. Tinggal ditunggu 1 tahun. Jika dalam waktu 1 tahun 10 juta itu tidak turun, maka nanti dia bayar zakat. Dan ada yang mengatakan nisabnya ke emas, dengan alasan bahwa emas itu lebih stabil, sehingga nilai nisab zakatnya adalah 150 juta. Ya, jadi di sini ada khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, jumhur ulama memilih perak. Alasannya lebih murah. Seperti Lajnah Daimah, kemudian Majma' Fikih Islami, dan beberapa ulama yang tergabung di beberapa majelis fikih internasional itu lebih memilih adalah yang lebih murah. Baik. Kemudian secara pribadi saya lebih cenderung pada emas. Dan di sini saya tuliskan yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan itu adalah emas. Sudah? Selanjutnya, jika dia mengacu kepada emas, berarti tadi nilainya 150 juta. Ini adalah angka nisab. Kemudian yang penting untuk diperhatikan bahwa zakat mal itu untuk tabungan, bukan pendapatan. Zakat mal itu untuk tabungan, bukan pendapatan. Sehingga kalaupun orang punya pendapatan yang cukup tinggi tapi tabungan dia nggak ada, maka dia bisa jadi nggak wajib zakat. Misal ya, ada orang gajinya 30 juta per bulan. 30 juta per bulan. Berarti kalikan 12 berapa? Hah? 30 juta per bulan kalikan 12 berapa? Berapa? 360 ya, 360 juta. Tapi pengeluaran dia 25 juta per bulan. Yang dia bisa save, nyimpan hanya kurang lebih 5 juta. Wajib zakat atau tidak? Jika dia tidak punya tabungan selain hanya cicilan 5 juta per bulan, maka saat tabungan dia di bawah 150 ya, dia tidak wajib zakat. Karena zakat itu untuk tabungan, bukan untuk pendapatan. Nah, sekarang Anda lihat kurva berikut ini. Ini kurva zakat. Ini waktu. Yang ini tabungan. Anggaplah di sini ada satu garis nisab. Ada satu garis nisab. Ini garis nisab. Tadi kita sepakat bahwa garis nisab anggaplah 150 juta.
Udah? Nah, saat orang punya tabungan, grafiknya naik. Misalnya Bejo, bakul jualan di Surabaya, grafiknya naik, untung terus. Kemudian dia nikah misalnya, terus naik lagi, kemudian turun, naik lagi. Nah, misalnya seperti ini grafiknya. Sudah? Pada posisi ini grafiknya Bejo menembus nisab di 2 titik. Di titik A dan di titik B. Di titik A misalnya ya, saldo punyanya si Bejo ini di titik A terjadi pada bulan Safar tahun 19 atau tahun 1445. Dah? Di titik B terjadi Safar, Dzulqa'dah, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban. Nah, di sini secara dari Safar sampai ke B, anggaplah misalnya ada di Rabiul Tsani. Nah, seperti ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara ngitung haul? Apakah dari titik A ataukah dari titik B? Karena kalau dihitung dari titik A, saldonya Paijo sempat turun di bawah nisab. Kalau dihitung dari titik B, tertunda beberapa waktu. Nah, dan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah dia dihitung dari titik A. Maka dari titik inilah perjalanan nisab atau perjalanan haul dimulai. Jadi Safar tahun 45 berarti nanti zakatnya adalah di bulan yang sama, bulan Safar tahun 1446. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, berapa di bulan Safar itu? Nah, tinggal tarik ke atas. Berapa tabungannya? Misalnya tabungannya 180, maka dia nanti bayar zakatnya di angka 2,5% dari 180 juta. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa dipahami dengan baik. Itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian materinya. Dan tentu untuk pembahasan zakat ini pasti akan sangat panjang Ustadz. Ini tadi saya lihat di kolom chat Zoom sudah ada beberapa yang bertanya. Namun sebelum pertanyaan kami lempar ke para peserta baik yang online maupun offline Ustadz, izin bertanya terlebih dahulu Ustadz. Silakan. Berkaitan zakat ini kan begini Ustadz, terkadang di rumah itu ada contoh misalnya dalam satu perumahan ya Ustadz, dalam satu perumahan atau dalam satu kampung, itu kan latar belakang ekonomi setiap orang itu kan berbeda-beda ya Ustadz, setiap rumah tangga. Nah kemudian dari RT itu menganjurkan, dan tanda kutip menganjurkan di sini itu terkadang ada kesan wajib Ustadz sifatnya, karena setiap perwakilan dari RT itu nanti akan mengetok pintu satu persatu. Nah itu kan berarti setiap kepala keluarga memberikan zakatnya. Tapi Ustadz, nanti di satu waktu itu contoh misalnya di rumah A itu setelah memberikan zakat perwakilan kepada kiriman dari RT tadi, ternyata rumah si A ini juga nanti dapat mustahik zakat Ustadz. Nah kalau dari Ustadz Ami sendiri memandang hal seperti itu bagaimana Ustadz? Tafadhol Ustadz. Sebentar, rumah A tadi gimana? Iya, jadi rumah A ini itu dikasih zakat. Dapat kewajiban zakat. Kewajiban zakat itu karena dapat anjuran dari RT. Ini zakat apa ini? Fitrah. Ini zakat fitrah Ustaz, zakat oh, fitrah. iya.
Baik. Ya, zakat fitrah. Nah, kemudian di satu sisi dari tempat lain itu ternyata rumah si A ini mustahik karena dibuktikan dengan diberikan zakat, tapi bukan dari RT tersebut, dari tempat lain. Ya. Ya. Nah, bagaimana Ustaz kalau memandang seperti ini? Tetap diterima atau diterima kemudian diberikan ke yang lain atau bagaimana? Nah, baik. Baik, dapat Ustaz. Jadi zakat fitrah itu beda dengan zakat mal. Karena itu salah satu di antara keistimewaan zakat fitrah adalah ada orang yang dia wajib zakat sekaligus dia mustahik zakat. Khusus zakat fitrah. Ada orang yang dia wajib zakat sekaligus mustahik zakat. Contohnya kayak gimana, Pak? Misalnya orang miskin, apakah wajib zakat fitrah? Wajib. Tapi karena dia miskin, dia juga mustahik. Maka dia mengeluarkan zakat fitrah dan di saat yang sama nanti dia dikasih zakat fitrah. Saya pernah ikut panitia zakat di sebuah masjid di agak pelosok di Klaten. Kemudian saya minta tolong semua warga store zakat. Kalau nggak mampu gimana? Selama dia punya beras store zakat. Akhirnya ketemu satu anggota keluarga, suami istri plus 2 anak, dua anak atau 3 anak. Waktu itu malam hari tanggal 29 ya, mau malam 30. Lalu orang ini kita minta, punya beras nggak? Punya. Berapa? 10 kilo. Hanya beras 10 kilo. Dia nggak punya yang lain. Duit nggak punya. Paling cuma berapa ribu. Akhirnya kita minta tolong beras 10 kilo tadi diantar ke masjid sebagai zakat. Jadi dia bayar zakat fitrah. Udah selesai kita klasifikasi dan itu raskin ya. 10 kilo itu raskin. Kita kasihkan ulang kepada yang bersangkutan plus ditambahi. Maka diperbolehkan dalam zakat itu ada orang yang menjadi mustahik di saat yang sama dia jadi wajib zakat. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Tak bisa. Nah. Baik, suaranya terdengar tidak? Ada backsound. Baik, Ustaz, kalau ini terdengar Ustaz. Alhamdulillah. Baik, pembahasan zakat Ustaz yang sore ini kita bahas adalah secara umum ya Ustaz. Kalau tadi yang saya tanyakan adalah zakat yang berkaitan dengan zakat fitri, betul ya Ustaz? Atau zakat fitrah? Ya. Betul ya Ustaz? Betul. Berarti ini izin kami langsung pilih pertanyaan dari kolom chat Zoom saja ya Ustaz? Silakan. Ya, artinya tidak membatasi zakat apa yang akan ditanyakan, betul ya Ustaz? Bismillah. Betul. Baik, ini izin memilih terlebih dahulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah, ini kalau materi zakat ini memang sangat luas ya Ustaz, dan pertanyaannya sangat-sangat panjang lebar ini Ustaz. Izin bertanya, untuk harta bertambah, misal per Ramadan tahun kemarin sudah menunaikan zakat mal dari harta, uang tunai 1 miliar, emas 500 gram, tahun ini Ustadz hartanya bertambah, dari gaji lebih dari 1 miliar, dari usaha jual belinya itu kurang lebih 800 juta, kemudian emas lebih dari 100 gram. Nah, untuk zakat mal tahun ini apakah diikutkan harta yang diperoleh tahun ini Ustadz? Nah, Afwan Ustadz, apakah menangkap Ustadz? baik, paham. Baik, syukran Ustadz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti grafik tadi ya, harta yang baru masuk itu diikutkan dengan harta yang dulu. Karena harta yang baru masuk itu jadinya turunan.
Sehingga misalnya orang punya duit 200 juta, ya, dia akan zakat bulan Ramadan tahun depan. Nah, bulan Ramadan tahun depan kan tidak mungkin terus datangnya sekali, datangnya kan tiap bulan, bahkan tiap pekan. Di pekan yang terakhir menjelang berakhirnya Ramadan, dia dapat duit. Dari 200 juta dia dapat duit 300 juta. Jadi total hartanya 500 juta. Nah, terus yang dizakati yang mana? 200 juta atau 500 juta? Karena baru datang yang 500 juta, yang 300 juta. Jawabannya semua. Karena yang 300 itu nanti ngikuti yang 500. Wallahu a'lam. Jadi dizakati semua walaupun baru dapat. Walaupun misalnya Ramadan, 1 bulan sebelum Ramadan apa? Sya'ban. Dia baru dapat harta Sya'ban. Besoknya Ramadan wajib keluarkan zakat. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ini kita coba berikan pertanyaan yang ada di Masjid Tanwir ya Ustadz, secara offline. Silakan. Tidak apa-apa ya Ustadz. Silakan. Baik. Tafadhol kepada para jamaah sekalian yang ingin bertanya melalui offline dan saat ini berada di Masjid Tanwir, kami persilahkan baik yang ikhwan maupun akhwat, sudah kami sediakan mic yang bisa terhubung langsung kepada Zoom atau kepada Ustadz. Tafadhol, ada yang bertanya? Dari ikhwan terlebih dahulu mungkin berkaitan zakat, karena tema sore hari ini menjelang berbuka adalah zakat. Tidak ada. Kalau dari akhwat ada yang resen. Oh ya, ini di Masjid Tanwir ya. Ada? Tidak ada nggih. Baik. Untuk yang raise hand coba kita admin bisa buka. Baik, tafadhol yang sudah memanfaatkan fitur raise hand atas nama Fir, boleh memberikan pertanyaan kepada Ustadz. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz Aminur Baiz. Amin. Walakum bimithlin. Izin bertanya Ustadz, terkait ilustrasi yang tadi Ustadz gambarkan, itu kan garis nisabnya Ustadz gambar 150 juta Ustadz dari Safar 1445 Hijriah begitu ya Ustadz. Nah, angka emas nisab, angka gram emas itu kan nilainya bergerak terus ya Ustadz. Nah, yang jadi patokan kita saat menggambar grafik ilustrasi tadi itu apakah nilai emas saat Safar 1445 Hijriah atau saat akan mengeluarkan Ustadz di Safar 1446 Hijriah, nilai nisab 150 jutanya itu Ustadz. Barangkali nanti terjadi perubahan nilai emas sehingga nisabnya berubah, tidak 150 juta lagi di saat akan mengeluarkan di 12 bulan berikutnya, seperti itu Ustadz. Syukran, jazakallah khair. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali bahwasanya nilai nisab seharusnya garisnya nggak lurus ya. Kalau mau detail mungkin agak begini ya. Kita juga nggak tahu seperti apa grafik pertambahan nilai harga emas. Jadi anggaplah misalnya nilai nisab dia dari angka 150 tapi cenderung naik seperti ini. Saya buat garisnya agak miring. Terus gimana nanti saat tahun 1446? Ya dia pakai nisab yang baru. Kalau hartanya di atas nisab jauh aman ya. Artinya dia tidak perlu perhitungan detail. Tapi kalau hartanya mepet-mepet angka nisab, nah itu mungkin materi seperti ini penting untuk dia perhatikan. Sehingga sekarang misalnya nilai nisab di angka 150 juta. Mungkin di sini sekarang nilai nisab jadi 160 juta. Tapi harta dia kan jauh di atas nisab 180. Jadi terhitung aman. Cuman bagi orang yang hartanya di angka kanan kirinya nisab, ya itu mungkin agak sedikit perlu perhitungan detail apakah dia termasuk wajib zakat atau tidak. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak. Boleh disebutkan tadi namanya siapa dan dari mana? Atas nama Fir tadi barusan yang sudah bertanya kepada Ustaz. Saya dari Surabaya atas nama Firmansyah. Syukran. Masya Allah, ahlan wa sahlan.
Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sudah bertanya dan syukron Ustaz sudah menjawab pertanyaan dari akhir tadi dari Surabaya. Ustaz izin membacakan pertanyaan kembali ya Ustaz dari Silakan. ruang chat Zoom. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bandung, izin penjelasan. Kalau zakat perkebunan sawit itu kan nisabnya 653 kg sawit. Berapa? Konversikan dulu 600 53 kg sawit Ustaz. ya. Dikonversikan dulu nilainya ke rupiah terhadap gabah atau beras. Nah, Sederhananya zakat perkebunan sawit itu seperti apa Ustaz? Terima kasih. Anda dapat angka 653 ini dari mana? Ada. Ini dari yang bertanya guys. Iya, yang bertanya Betul. dapat angka ini dari mana? Karena kan harus ada bukti ya. Baik, dan kesimpulannya begini. Untuk hasil pertanian, untuk zakat hasil pertanian, itu yang dizakati, syarat yang dizakati adalah 1, bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok. Ya. Yang kedua, bisa disimpan. Baik. Apabila dua ini tidak memenuhi, maka dia tidak masuk perhitungan zakat pertanian. Kira-kira sawit termasuk ini enggak? Bukan, dia bahan untuk membuat minyak, bukan bahan makanan pokok. Bisa disimpan? Bisa. Oh, sawit tahan lama seperti kelapa. Ya, untuk tahan lamanya insya Allah tidak masalah. Tapi ketika dia bukan bahan makanan pokok, maka tidak bisa dijadikan sebagai objek zakat. Dan yang kami pahami, sawit tidak ada zakatnya. Sehingga zakatnya itu duit. Terjual sawit dapat uang berapa, nah itu digabungkan dengan tabungan, barulah kemudian dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, syukran. Sebelum kami lanjutkan pembacaan pertanyaan dari kolom chat Zoom, kami himbau kepada penanya harap untuk standby di ruang chat Zoom sampai ada kecil pertanyaan tersebut supaya nanti ketika Ustaz menjelasin ini ada yang bertanya. Baik, Jika menyimpan emas batangan, bagaimana konversi ke nilai uang dengan pertimbangan 1. Harga emas yang berubah setiap harinya, bagaimana patokan harganya. Kemudian yang kedua, harga emas dihitung dari harga beli awal atau harga jual seumpama semua dijual pada saat harga emas dihitung dari harga beli awal atau harga jual seandainya semuanya dijual pada saat menghitung zakat. Menangkap tidak Ustadz? Ini saya juga belum bisa menangkap dari pertanyaan karena berputar. Baik. Jika boleh diulangi lagi mungkin. Baik, cukup insyaallah. Perlu diulangi Ustadz? Cukup baik. Cukup ya. Oke, Ustadz. Kalau Bapak bertanya tentang emas batangan, konversi ke rupiahnya bagaimana? Ya Anda konversi dengan harga emas yang bisa kita akses di informasi di internet. Mungkin bisa menggunakan acuan Antam ya. Lalu yang dipakai itu harga beli atau harga jual? Lebih mahal yang mana? Lebih mahal yang mana? Coba cek. Harga jual tergantung waktunya. Enggak, harga beli sama harga jual itu pasti selisih. Kenaikannya. Salah satu pasti lebih mahal. Enggak mungkin ketukar. Lebih mahal mana, harga beli sama harga jual? Selalu lebih mahal harga jual. Selalu lebih mahal harga jual. Ya. Nah, karena lebih mahal harga jual, maka Anda gunakan harga jual. Ya. Ini yang dipakai. Kenapa pakai harga jual? Agar yang dizakati lebih banyak. Kalau pakai harga beli kan jadi lebih sedikit. Sehingga misalnya emas 10 gram. Harga belinya, anggaplah misalnya harga belinya 10 juta. Harga jualnya 12 juta. Pakai yang ini agar nanti yang dikeluarkan zakatnya lebih besar.
Wallahu alam. Baik, baik. Baik, syukran Ustaz. Ustaz, ini kan banyak yang bertanya lagi di ruangan chat Zoom. Silakan. Tadi juga ada beberapa yang bertanya berkaitan buku Ustaz. Andaikan pembahasan zakat ini ada dalam sebuah buku, Ustaz Ami boleh merekomendasikan satu buku yang Ustaz punya, Ustaz, yang mungkin bisa dijadikan referensi bagi para jamaah sekalian. Buku yang sudah kami tulis barangkali bisa dijadikan alternatif untuk itu. Kalau boleh, tapi ini di masjid ya. Jadi seperti buku saya Fikih Zakat Kontemporer, itu salah satu di antara buku yang kami tulis. Dan insya Allah, kenapa saya beri judul kontemporer, karena ada banyak kasus kontemporer yang kami masukkan di situ, seperti zakat warisan, zakat zakat obligasi, zakat sukuk, zakat saham, kemudian tentang teknis pembagian zakat di era belakangan, makna fisabilillah di era belakangan, dan seterusnya. Itu insya Allah bisa dipelajari di buku kami Fikih Zakat Kontemporer. Wallahu alam. Baik, Masya Allah. Nah itu tadi para jemaah sekalian yang sudah bergabung baik online maupun offline, Ustaz sudah punya satu buku yang mungkin bisa jadikan rujukan dan bisa jadikan panduan bagi para jemaah sekalian yang ingin mengenal lebih dekat berkaitan dengan zakat. Ustadz, mohon maaf sebelumnya Ustadz, ini ada satu jamaah offline yang ingin bertanya berkaitan BPJS Ustadz. Apakah diizinkan Ustadz di ruang di kajian sore hari ini? Tidak ada kaitannya dengan zakat. Baik. Ya. Kita ada ulukan yang zakat dulu. Betul, betul. Baik. Izin melanjutkan pertanyaan dari ruang chat Zoom kalau begitu Ustadz. Siap. Emas sebagai perhiasan, apa dihitung sebagai zakat mal walaupun yang dimiliki hanya 30 gram misalnya? Insya Allah. Ya, ulama beda pendapat tentang emas perhiasan. Apakah wajib dizakati ataukah tidak wajib dizakati? Sebagian ulama mengatakan tetap wajib dizakati. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat. Walaupun dia perhiasan tetap wajib dizakati. Namun begini, emas perhiasan biasanya di bawah 24 karat. Biasanya ya. Ada yang 18 karat, 20 karat, 22, 24. Maka karena di bawah 24 karat, ya, cara ngitungnya gini. Misalnya perhiasannya 20 karat. Perhiasan 20 karat. Berarti nanti 20 per 24 ya, dikalikan berat emasnya 30 gram misalnya. Berarti berapa itu? 20 per 24 kalikan 30. Ada kalkulator nggak? Jadi ketemunya 24,9 gram. Nah, terus nanti digabung dengan yang lain, dengan tabungan, dengan emas-emas yang lain. Digabung, jika totalnya mencapai 185 gram, maka wajib 85 gram, maka wajib dizakati. Wallahu alam. Jadi uang akumulasi tadi totalnya ini. Akumulasi tadi totalnya 85 gram atau ekivalen dengan uang sekian juta tadi. Wallahu alam. Nah ini ada pertanyaan menarik Ustadz. Mau tanya Ustadz, saat ini setiap bulan gaji otomatis dipotong 2,5% untuk zakat dari kantor. Kemudian uang saya tabung dan saat sudah 1 tahun pas dihitung telah mencapai nisab. Apakah saya perlu zakat mal Ustadz untuk tabungan saya? Coba diulang, Ustadz. coba diulang. Iya.
Jadi beliau ini bertanya, setiap bulan gaji selalu otomatis dipotong 2,5% Ya. zakat dari kantor. Mm-mm. Nah, sisanya beliau tabung, dan saat sudah 1 tahun pas dihitung itu ternyata tabungannya telah mencapai nisab. Mm-mm. Apakah saya perlu zakat mal untuk tabungan saya tersebut? Baik. Nah, di sini kalau zakat bulanannya, jadi potongan gaji 2,5% ini dianggap sebagai cicilan zakat. Dianggap sebagai cicilan zakat. Sehingga misal total potongan 2,5% tadi adalah misalnya 250.000 per bulan. Berarti dikalikan 11 bulan. 250 kali 11. Oh, enggak muncul ya. Berapa? 2.750.000. Ya. Jadi ketika ketemu 2 juta 2,7 juta ya. 2.750.000. Udah? Kemudian saat mau bayar zakat, tabungannya misalnya mencapai 300 juta. Misalnya tabungannya 300 juta. Berarti zakatnya berapa? 2,5% dari 300 juta. Berapa itu? 7,5 juta. Nah, sebagian kan sudah dibayar ini. Sebagian. Karena Anda sudah nyicil tiap bulan tadi. Berarti kewajiban zakatnya adalah 7,5 juta dikurangi berapa? 2,75 juta. Berapa? 4,8 juta. Ini kewajiban zakatnya. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Baik, insya Allah. Bisa insya Allah, Ustaz. Mudah-mudahan yang bertanya standby dan bisa melihat jawaban dari Ustadz, dan kami informasikan juga insya Allah untuk kelas Zoom Ramadan ini akan terupload di channel YouTube Keluarga Islami Ustadz. Jadi jamaah sekalian bisa memurojaah ulang materi yang disampaikan oleh Ustadz pada sore hari ini. Nah, insya Allah. Baik, kami informasikan sebelum saya bacakan kembali bahwa untuk tanya jawab kami cukupkan terlebih dahulu karena waktu akan kami batasi sampai jam 5.20 saja. Sekali lagi, bagi yang ingin bertanya melalui online atau ruang chat Zoom, kami akhiri terlebih dahulu. Kami coba bacakan yang sudah masuk saja. Dan sebelum kami lanjutkan pertanyaan melalui chat Zoom, kami tawarkan ulang kepada para jamaah sekalian yang saat ini sudah bergabung di Masjid Tanwir. Silakan bisa menemui panitia yang sudah menyiapkan mic jika ingin bertanya. Lagi-lagi khusus untuk yang berkaitan zakat atau tema pada sore hari ini, yaitu ubah harta jadi berkah, cara hitung zakat anti rugi di akhirat. Tafadhol, kami tunggu 5 detik dari sekarang. Kalau ada yang bertanya bisa langsung merapat ke panitia. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah orang yang mempunyai hutang, misalkan hutangnya itu 2 miliar, sedangkan penghasilannya dia bisa untuk melunasi hutangnya itu tiap bulan, terus dia juga bisa menabung,
Nah, selama ini dia punya tabungan emas yang bisa untuk dizakati. Apakah termasuk dia itu wajib zakat, Ustaz? Nah, baik. Jadi utang itu tidak bisa menjadi pengurang harta jika tidak dibayarkan. Kalau hanya sebatas tertulis, punya utang 2 miliar. Gede sekali kan utangnya ya. Tapi di rumah ada uang 500 juta. Dia berpikir, uang saya 500 juta, utang saya 2 miliar. Berarti 500 kali 2 miliar, dikurangi 2 miliar, minus 1,5. Nggak wajib zakat saya. Bahkan utang banyak sekali, kamu miskin, dapat zakat. Cara ngitung seperti ini keliru ya. Terus cara ngitung yang benar gimana? Selama belum dibayarkan, maka utang itu tidak dikenakan zakat atau tidak memotong zakat. Selama tidak dibayarkan, utang itu tidak memotong zakat. Coba saya kasih studi kasus ini ya. Saya kasih studi kasus, barangkali nanti bisa jadi bahan belajar. Sebentar. Nah, ini ada kasus saat Ramadan sudah genap haul. Total tabungan si A 500 juta. Barang dagangan 700 juta. Piutang yang macet 50 juta. Utang supplier 150 juta. Jika saat Ramadan si A tidak bayar utang, dia tidak bayar utang, berapa nilai zakatnya? Anda catat ya, tabungan 500, barang dagangan 700. Nah, di sini. Kasusnya si A punya tabungan 500, kemudian barang dagangan 700. Lalu piutang macet, uang si A di tempat orang lain tapi macet senilai 50 juta. Kemudian utang, si A punya kewajiban untuk bayar ke supplier senilai 150 juta. Berapa zakatnya? Kalau kita buat akumulasi hartanya si A, di situ 500 juta ditambah 700 juta. Nah, pertanyaannya, piutang macet dihitung enggak? Karena macet enggak dihitung, jadi enggak ada di angka ini. Sudah? Utang supplier 150, bisa enggak gini? Minus 150. Nah, kalau tidak dibayarkan ya enggak kayak gini. Kalau tidak dibayarkan. Sehingga utang 150 itu kalau Anda tidak segera lunasi, maka jadi beban bagi Anda. Berarti yang dizakati yang mana? Ini. Berarti 1,2 1 juta 1M200 juta ini total yang dizakati. Nah, dari sini kemudian dikalikan 2,5%, 30 juta. Jadi ini tidak dihitung. Maka utang 2 miliar tadi kalau nggak dibayarkan ya tidak akan, selamanya tidak akan dihitung. Wallahu alam. Baik. Insya Allah bisa melakukannya. Ya, mudah-mudahan yang bertanya bisa mendapatkan referensi baru dan jawaban penerang dari Ustadz. Dan terima kasih kepada yang bertanya secara offline. Sudah kami sediakan hadiah dari Anissa Syar'i. Silakan nanti bisa diambil di panitia. Baik Ustadz, mohon maaf sebelumnya kepada para jamaah sekalian yang sudah bertanya atau melemparkan pertanyaan di ruang chat Zoom, bahwa karena terbatasnya waktu, untuk pertanyaan kami akhiri. Insya Allah nanti bisa bergabung ke kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Aminur Bait. Ini ada tambahan tentang sawit tadi ya. Jadi sawit itu tidak dizakati dalam bentuk buahnya, tapi dalam bentuk uang. Setelah terjual kan dapat duit. Nah, akumulasikan dengan tabungan yang Anda punya, dengan emas dan seterusnya.
Jadi nanti ngitungnya emas, uang tabungan, uang tunai, lalu piutang lancar. Piutang lancar itu yang berada di tempat orang yang gampang ditagih, dimasukkan juga. Udah, kalau Anda punya utang bayarkan dulu. Setelah dibayarkan sisanya baru dizakati. Wallahu a'lam. Masalah haulnya sama. Nah, haulnya sama seperti zakat mal. Jadi sejak kapan Anda punya harta satu nisab? Jadi ngitung haul itu selalu seragam ya. Setiap orang itu punya satu haul. Setiap orang punya satu haul. Saya zakatnya di Rabiul Awal dan hanya Rabiul Awal. Maka nggak geser-geser. Sehingga masing-masing orang haulnya di bulan Safar. Nanti akan Safar terus. Setiap Safar ngitung zakat dia. Ada orang zakatnya Ramadan terus ngitung zakat. Ada orang zakatnya bulan misalnya Muharram, nanti setiap Muharram. Satu orang satu haul. Hanya satu bulan itu saja. Makanya nggak ada orang yang zakatnya bulan ini zakat, bulan ini zakat. Nah, kecuali yang profesi tadi, karena profesi itu kan potongan gaji tiap bulan dan nanti itu dianggap cicilan. Nah, saat bulan zakat dia baru dihitung akumulasinya. Wallahu a'lam. Nah, baik, alhamdulillah, masya Allah. Itu tadi tambahan singkat dari Ustadz berkaitan dengan zakat yang tadi ditanyakan oleh jamaah berkaitan dengan kelapa sawit. Ustadz, mohon maaf Ustadz, singkat saja Ustadz, closing statement dari kelas keluarga Islami spesial Ramadan khususnya sore hari ini yaitu tema zakat Ustadz. Ini kami di Surabaya sudah jam 5.22 Ustadz. Falyatafadhal masykura. Closing statement Ustadz. baik, setiap muslim wajib paham tentang fikih zakat. Karena itu bagian dari rukun Islam yang harus dia tunaikan, terutama bagi mereka yang punya harta senilai satu nisab. Oleh karena itu, siapapun yang ingin agar hartanya tidak menjadi sumber musibah besok di akhirat, dia harus tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan, terutama zakat. Dan walhamdulillah sudah banyak sekali kajian tentang zakat. Tinggal apakah dia mau membuka diri ataukah dia diam saja. Dan diam dalam hal ini tidak diperbolehkan. Sehingga setiap orang terkait masalah kewajiban dia nggak boleh diam. Dia harus bergerak untuk mencari tahu agar dia bisa mengamalkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jamaah